bagaimana cara kita untuk mengurangi futur atau tatkala kita mengalami futur, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan agar kita tidak cepat futur, dan kalau kita futur kita segera memperbaiki diri kita ya. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beramal soleh sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu semangat berlebih-lebihan ya. Semangat terus mogok, berhenti. Ya. Tetapi berjalanlah semampunya tetapi berkesinambungan. Itu yang sangat penting. Tatkala kita berkesinambungan, maka kita tidak mudah terjerumus dalam futur. Kenapa bisa kita lakukan? Tapi kalau kita semangat berlebihan, akhirnya kita terjungkal sendiri. Dan itu banyak saya lihat. Orang mungkin baru hijrah, orang mungkin baru semangat luar biasa. Semangat tahu-tahu terjungkal. Entah berapa tahun kemudian kita enggak benar lagi tentang dirinya. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak berdakwah. Berapa tahun kemudian kita sudah dengar lagi dia sudah tidak bersedekah. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak ada pengajian di rumahnya, misalnya. Kenapa? Karena dia waktu semangat luar biasa berlebih-lebihan, imannya belum bisa sinkron dengan semangatnya. Sehingga saking semangatnya, kemudian dia mogok tiba-tiba. Dan itu bahaya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Kerjakanlah amal yang kalian mampu kerjakan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian kata Nabi, wa ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Dan salat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kontinu meskipun sedikit ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun cuma apa? Sedikit. Kita tahu tidak semua ibu-ibu ya imannya tinggi kemudian semangat tiap hari saya baca 7 juz. Saya rasa enggak mampu ibu-ibu ya. Saya rasa enggak mampu ya. Saya aja belum tentu seperti itu bisa ya dengan berbagai macam kesibukan ya. Jangan kita paksakan diri, saya pasang harus tiap hari 5 juz misalnya. Ya. Kita bukan anak pondok di pesantren ya. Kalau di pesantren terkadang 1 hari 10 juz bisa mereka. Kita masing-masing punya kegiatan, ibu-ibu juga banyak kegiatannya, bapak-bapak juga banyak kegiatannya. Kita lihat yang mungkin kita lakukan. Taruhlah setengah juz, oke, saya mampu insya Allah sebagai tahap awal. Maka continue. Ya. Jangan langsung semangat 3 juz tiap hari. Tahu-tahu 3 juz terus tahu apa? KO. Ya. Habis itu enggak lagi ya. Enggak lagi baca Quran. Ya. Ya. Mulailah baca-baca yang lainnya. Dan itu terjadi ya. Dalam satu hadis, ya yadkhulun Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fil masjid. Satu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Tiba-tiba Nabi melihat ada tali yang terikat antara satu tiang dengan tiang masjid yang lainnya. Faqala ma hadzal hablu? Ini tali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu hadza hablun li Zainab. Ini tali milik Zainab. Buat apa? Dia pasang tali antara tiang dengan tiang. Fa idza fatarat ta'allaqat. Dia salat kalau dia capek dia pegang tali tersebut. Subhanallah, semangat ibadah. Dia salat kalau sudah capek dia tetap salat berdiri sambil bergantung kepada tali tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hullu, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang salat dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqud. Kalau dia capek ya salat sambil duduk. Kalau dia capek salat sambil apa? Duduk. Salat sunnah kan boleh sambil duduk. Jangan maksakan diri akhirnya berdiri itu sudah saking capeknya tetap bergantungan kepada apa? Kepada tali. Ya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini beribadah yang berlebih-lebihan. Oleh karenanya waktu ada 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 3-tiganya bercita-cita untuk beribadah yang banyak. Satunya berkata, "Inni la usholil lail wa la anam." Saya ingin salat semalam suntuk, saya tidak mau tidur. Satu berkata, "Sa'asum wa la uftir." Saya ingin tiap hari puasa dan saya tidak berbuka. Yang satu berkata, "Ini sa'atazilun nisa." Saya enggak mau nikahi wanita-wanita, mengganggu saja. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu yang ngomong begini. Kamu yang ngomong begini." Kata Nabi, "Inni la atqakum lillah wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa anam. Tapi saya salat dan saya apa? Tidur.
Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang saya benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Jadi Nabi memberikan contoh ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita mungkin tatkala baca sejarah sahabat ibadahnya luar biasa, ya, itu dia imannya sudah tinggi. Kita jangan langsung tiba-tiba pengen niru dia. Kita enggak mampu. Ya. Kita pelan-pelan, semuanya perlu tahapan. Semuanya perlu tahapan. Tahu-tahu baca, ada sahabat sholat 1 rakaat 30 juz. Saya pengen coba. Enggak bisa. Enggak bisa. Iman masih sangat pas-pasan ya. Kemudian pingin 1 rakaat 30 juz tidak mampu. Jadi maksud saya Islam itu logis dan Islam itu ada porsinya masing-masing. Ya makanya hadis yang masyhur tentang kisah Salman Al-Farisi waktu bertemu dengan Abu Darda. Salman mendatangi Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada di rumah dan ada istrinya. Istrinya penampilannya tidak rapi, maka Salman bertanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Sungguhnya Abu Darda, saudaramu tersebut tidak butuh dengan dunia. Artinya kawanmu itu tidak perhatian sama saya, istrinya. Akhirnya Salman menanti kedatangan Abu Darda. Ternyata Abu Darda sedang puasa. Kemudian Abu Darda hidangkan makanan kepada Salman. Kata Abu Darda, "Makan wahai Salman." Kata Salman radhiyallahu anhu, "Enggak. Saya tidak makan sampai kau makan juga." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kata Salman, "Buka puasamu baru kita makan bareng." Akhirnya mereka makan bareng. Kemudian di malam hari, baru sepertiga malam pertama, Abu Darda semangat ibadah, pingin salat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Mungkin jam 10 atau jam 12 bangun lagi pingin salat. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Tatkala sudah sepertiga malam yang terakhir, maka Abu Darda dibangunkan oleh Salman untuk salat malam. Setelah itu Salman nasihati Abu Darda. Dia berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Tuhanmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan, bahwasanya badanmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai. Ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing apa? Porsinya. Berikanlah masing-masing haknya. Maka kemudian Abu Darda lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Salman bilang saya begini-begini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman benar. Ini dalil bahwasanya kita tatkala beribadah, ya, lihat porsinya dan kita berusaha untuk berkesinambungan, berusaha untuk continue. Kalau terlalu berat kita tidak bakalan mampu, ya. Maka kita kasih porsi yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita, meskipun sedikit-sedikit. Ya. Dalam hal apapun, dalam sholat malam, dalam baca Quran, dalam sedekah, jangan langsung saya pingin tiap hari sholat duha 8 rakaat. Ya baru seminggu, oke. Mulai minggu kedua, waduh, capek. Akhirnya 1 rakaat pun tidak. Kenapa? Tidak kuat. Ya. Satu lagi, saya pingin bersedekah tiap hari 5 juta. Taib 5 juta tiap hari. Ya. Baru 3 hari sudah berhenti. Hari berikutnya enggak kuat ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh kita demikian. Nabi suruh, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Ya. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah sinkron antara amal dengan imanmu, maka naikkan kuantitasnya, naikkan kualitasnya, tidak jadi masalah. Maka kita tidak heran melihat bagaimana para salaf dahulu ibadah mereka luar biasa. Lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu waktu dia salat, tahu-tahu kena anak panah di kakinya, kemudian keluar darah, dia tetap salat, melanjutkan salatnya. Kena anak panah kedua, dia tetap salat. Kena anak panah ketiga, dia tetap salat. Maka ditanya, "Kenapa kau tidak berhenti dari salatmu?" "Saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan." Ya, itu lain ya. Tidak sama seperti kita, baru ada semut kita sudah gelisah. Repot ya. Jadi maksud saya seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi tapi perlahan. Nah, kalau dia tidak melalui tahapan, sering futur. Sering futur. Baru hijrah, langsung bikin pengajian tiap hari di rumahnya. Ya. Haram, aduh, haram semua, Buyan, enggak usah pengajian. Ini pengajian bikin saya tidak bisa hidup begini caranya. Ya. Kesini enggak boleh, kesana enggak boleh, jalan-jalan enggak boleh, beli ini enggak boleh, anu enggak boleh. Udah buyar pengajian. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iman kita enggak kuat, pelan-pelan. Rasulullah suruh apa? Bertahap. Karena kalau kita langsung semangat, terus-terusan, saya bukan ngajarin ibu malas-malas, ya enggak ya. Bukan berarti Ustadz bilang boleh malas-malasan. Bukan malas-malasan, enggak. Tapi pelan-pelan, bertahap. Jangan langsung kenceng, voltase tinggi, akhirnya meledak. Enggak kuat. Ya.
Maka ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa bertahan tidak futur, kita kerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Kalau ada orang lihat satu ibu yang satu Masya Allah tiap hari bacuran gak menit, iya sudah. Kita jangan dengki, kita bilang Masya Allah. Saya belum bisa seperti dia. Saya pingin seperti dia, saya nggak mampu. Pelan-pelan lah. Ya sudah. Jangan langsung kita pingin seperti dia, semangat akhirnya kita terputus, futur, gak kuat. Taib. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Tidak mampu, kemudian dia maksakan dirinya.